Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, segala puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah wal alamin. Kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali, dan pada kesempatan kali ini pula izinkan saya untuk menyampaikan satu tema yang berkait dengan bagaimana menjadi pelopor kebaikan di masyarakat. Dan untuk kepentingan pertemuan ini, izinkan saya untuk melakukan share screen. Baik, ikhwati fillah, menjadi pelopor kebaikan di masyarakat. Saya ingin mengawali dengan satu buah hadis Rasulullah SAW. Di dalam hadis ini disebutkan an Abi Sa'di bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Bahwa dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darar wa la dirar. Jangan merusak atau mencelakakan orang lain, dan juga jangan merusak atau mencelakakan diri sendiri. Ikhwati fillah, hadis ini ada di dalam salah satu kitab hadis yang cukup ringan sesungguhnya, yaitu Arba'in An-Nawawiyah, tepatnya di hadis yang ke nomor 32. Nah, di dalam hadis ini ada pelajaran-pelajaran penting yang perlu untuk kita ambil hikmahnya, yang dengan pelajaran ini insya Allah mudah-mudahan akan semakin menguatkan bukan hanya pemahaman kita, tapi juga peran-peran kita sebagai seorang da'i di dalam masyarakat. Ikhwati fillah rahimakumullah, Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah mengatakan bahwa makna kata la darar wa la dirar disebutkan keduanya adalah lafaz dengan makna yang sama. Jadi walaupun ada yang menerjemahkannya jangan mencelakakan orang lain dan jangan mencelakakan diri sendiri, namun di antara beberapa pendapat yang ada, yaitu pendapat Imam Abdul Barr, bahwa sebenarnya kata darar dan dirar ini punya makna yang sama, ya kan? Dan keduanya ini dibicarakan bersamaan dengan tujuan sebagai stressing atau sebagai penekanan. Jadi sesungguhnya dia punya makna yang sama, cuma dibarengin dan diulang sebagai bentuk penekanan dan penguatan. Bahwa ada pesan penting, ya kan, di balik nasihat atau kalimat ini. Jangan mencelakakan, ya, jangan mencelakakan, baik diri kita sendiri ataupun yang selain kita. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita akan mengambil pelajaran-pelajaran hadis ini. Yang pertama, bahwa di dalam hadis ini ada larangan segala bentuk aktivitas yang dapat melahirkan darar, ya kan, atau sesuatu yang mencelakakan, membahayakan ataupun merusak, baik untuk diri sendiri, ya kan, baik kerusakan pada agama, kepada jiwa, kepada akal, pada badan, kepada harta, keturunan dan kehormatan. Ya, jadi menyebabkan kerusakan baik kepada diri kita sendiri terutamanya, ya, dan juga kepada yang selain kita. Ini pelajaran yang pertama. Dan ikhwati fillah, hadis ini sesungguhnya sejalan dengan beberapa firman Allah Ta'ala. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 195.
ketika Allah mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Atau di dalam surat An-Nisa ayat ke-29 Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Ikhwati fillah, atau misalnya di dalam surat Al-Isra ayat ke-26 dan ayat ke-27 ketika Allah mengatakan wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Itu di ayat ke-26-nya. Allah katakan, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan kepada orang yang ada di dalam perjalanan, ya, dalam safar, ya kan, wa ibnas sabil, ya kan, dan janganlah kamu wala tubadzir tabzira, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu, ya kan, secara boros. Lalu disambung di ayat 27-nya Allah mengatakan innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Karena sesungguhnya, ya kan, perbuatan boros itu atau pemborosan itu adalah saudaranya setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, kenapa dua ayat terakhir tadi, ya kan, dalam pembahasan tentang tabzir gitu kan atau pemborosan menjadi salah satu bentuk doror, ya. Karena apa? Karena ketika dikatakan di dalam ayat tadi, ya kan, di ujungnya Allah mengatakan innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Kan begitu Allah katakan di ayat 27-nya, ya. Wa kana syaitanu li rabbih innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Nah, ikhwati fillah, kenapa kemudian pemborosan disebut sebagai doror, ya? Karena tadi dia dengan pemborosan itu terjadi yang namanya dia mencelakakan dirinya dari sisi hartanya. Karena ketika dia melakukan pemborosan, maka yang terjadi nanti harta itu akan terpakai dan digunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau bahkan malah bisa mendatangkan dosa. Dan dosa itu menyebabkan kemudaratan, menyebabkan keburukan kepada dia. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, dan ketika kita bicara bab tentang tabzir gitu ya, pemborosan, sesungguhnya ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang kaya, tapi juga bahkan tidak sedikit dilakukan oleh orang-orang miskin. Artinya dia menimpa kepada siapapun, baik dia kaya ataupun miskin. Ya. Bahkan Allah menyebutkan, ya kan, bahwa orang yang melakukan tabzir ini, ya kan, dia disebut sebagai saudara-saudaranya setan. Ya kan. Imam Asy-Syaukani berkaitan dengan ayat ini, beliau mengatakan bahwa orang-orang yang berbuat mubazir, ya kan, atau pemboros itu diumpamakan seperti setan. Dan setiap yang diumpamakan dengan setan, maka baginya dihukumi sebagai setan atau dihukumi seperti setan, dan setiap setan disebut sebagai ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka karena orang, ya kan, yang mubazir itu atau pemboros itu diumpamakan seperti setan, sementara setan itu ingkar kepada Allah, maka berarti orang yang mubazir adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keingkarannya itu akan memberikan dampak keburukan yang mencelakakan dirinya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, ketika kita bicara bab tentang doror ini, maka di dalam Islam itu ada 6 macam doror, ya, ada 6 macam yang mencelakakan atau yang bisa merusak, ya. Para ulama menyebutkan bahwa ada 5 unsur utama atau unsur primer manusia yang harus dijaga, ya. Dan mereka mengistilahkannya dengan daruriyatul khamsah, ya kan? Daruriyatul khamsah, ya kan? 5 hal yang yang karena dia bisa mencelakakan maka dia harus dijaga. Apa yang 5 itu? Yang pertama adalah agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Inilah 5 hal yang dia darurat, artinya dia menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Jika kita tidak memperhatikannya dengan baik, tidak menjaganya, maka dia akan menyebabkan keburukan kepada kita. Dari kelima sisi itu, keburukan pada agama kita, keburukan pada jiwa kita, keburukan pada akal kita,
kepada harta dan juga kepada keturunan kita. Maka supaya kan keburukan itu tidak terjadi, maka dia harus dijaga. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, Imam Al-Qarrafi kemudian menambahkan, ya, dia adalah seorang ulama dari mazhab Maliki, dia menambahkan satu, ya kan, sehingga jadi 6. Yang satu itu adalah kehormatan. Nah, 6 macam doror inilah, ya kan, yang akan coba kita bahas, ya kan, sedikit di dalam pertemuan ini. Yang pertama, ikhwati fillah, yaitu ad-darar fi ad-din atau ad-darar fid din, yaitu kerusakan pada agama. Ya, jadi kerusakan pada agama ini harus dicegah. Maka kita harus menjaga agama kita, ya kan? Agama artinya agama yang ada di dalam diri kita. Ya. Nah, bagaimana, ya kan, kerusakan pada agama itu terjadi? Ya. Di antara contohnya adalah ketika seseorang itu enggan menuntut ilmu-ilmu agama hingga membuat dia jauh dari agama. Inilah penyebab doror fi ad-din. Inilah penyebab doror, ya kan, pada agama seseorang. Jadi ketika seseorang tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, dan ilmunya pun ilmu tentang agama, maka dia akan bodoh, ya kan, dalam hal ilmu agama. Ketika dia bodoh dalam hal ilmu agama, maka dia berarti bodoh dalam praktek beragama nantinya. Dan ketika dia bodoh dalam praktek beragama, maka sangat mungkin, ya kan, kalau mau diponten gitu ya, nilai agamanya itu jelek, nilai agamanya itu buruk. Dan ketika buruk nilai agamanya, maka itu menunjukkan terjadi kerusakan pada agamanya. Ya, kerusakan agama pada dirinya. Ya. Jadi bukan agamanya yang rusak, ya kan, bukan Islam yang rusak, tapi keislaman dia yang rusak. Ya. Kenapa? Karena tadi praktek-prakteknya banyak salahnya, praktek-prakteknya banyak sesatnya. Kenapa bisa salah, bisa sesat? Karena ilmunya sedikit, ilmunya terbatas, atau bahkan nggak punya ilmunya. Atau bahkan bukan hanya salah atau bukan sesat, bahkan mungkin dia tidak beramal, dia tidak melakukan praktek-praktek dalam beragama. Maka pada saat itu, maka keislaman pada dirinya akan rusak. Kan? Atau misalnya seseorang yang mengambil ilmu agama, tapi ngambil ilmu agamanya dari orang yang jelas penyimpangannya. Ya. Khususnya pada perkara-perkara usuluddin, ya kan, dasar-dasar agama, sehingga akhirnya apa, dia jauh dari manhaj dan dia jauh dari akidah yang benar. Ya, jelas aliran sesat, jelas dia pelaku aliran sesat, jelas dia pengikut atau bahkan penyebar aliran sesat, tapi kemudian mengambil ilmu dari situ atau dari orang tersebut. Sudah jelas, sudah ketahuan, misalnya contoh di antara bentuk penjelasan, majelis ulama sudah memberitahu bahwa ini aliran sesat, ini pelaku-pelakunya, ini penyebar aliran sesat. Masih ngambil ilmu dari sana, masih mengambil pelajaran dari sana. Maka perbuatannya itu bisa berakibat pada kerusakan agama di dalam dirinya. Lalu ikhwati fillah, contoh lainnya misalnya, ketika seseorang yang sengaja menistakan agama dengan menciptakan perkara-perkara yang baru. Ya. Dia menistakan agama dengan menciptakan hal-hal yang tidak pernah, ya kan, diajarkan, tidak pernah, ya kan, diberitahukan, ya kan, di dalam agama ini. Nah, ikhwati fillah, jadi Allah, Rasulnya, ya kan, para sahabat, para tabi'in, dan para salafus saleh, dan juga para ulama-ulama yang menjadi pembimbing dalam beragama tidak pernah mengajarkan, tapi kemudian dia membuatnya dan mengada-adakan. Nah, ini yang bisa menyebabkan rusaknya agama di dalam diri seseorang. Ya. Contoh misalnya yang lagi ramai lah di masa ini, ya. Ketika orang ramai-ramai membuat yang namanya sholat Jumat virtual. Gitu. Jadi imamnya ada di mana, makmumnya ada di mana, yang khatib atau khutbah ada di mana. Tiga-tiganya tidak ada di tempat yang sama, kan, mereka hanya dipertemukan secara virtual di media Zoom. Kemudian ketika sholat, ya kan, imamnya sholat, makmumnya tinggal menghadap kepada Zoom, ya, kepada layar Zoom-nya yang diarahkan menghadap kiblat. Bahkan Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan, gitu. Saya ingat sekali, kalau tidak salah, di antaranya disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis, kan, beliau mengatakan bahwa tidak sah orang yang sholat Jumat seperti itu. Ini contoh perkara yang diada-adakan. Padahal ketika kita bicara sholat Jumat, ya kan, jika tidak bisa dipenuhi syarat-syaratnya,
karena uzur, karena adanya halangan, pandemi ini salah satunya, ya sudah. Kemungkinannya cuma dua, ganti dengan sholat zuhur di rumah, atau ganti dengan tetap sholat Jumat, tapi di rumah bersama keluarga. Ya, seperti itu. Masalah kemudian ada perbedaan pendapat harus 40 jamaahnya, tapi juga ada pendapat yang mengatakan, ya kan, ketika lebih dari 2 orang atau setidaknya ada 6 orang gitu, itu sudah dikatakan berjamaah dan sudah sah sholat Jumatnya. Tapi kalaupun tidak, ya kan, seminim-minimnya tadi sudah ganti saja dengan sholat zuhur, nggak perlu mengada-adakan sholat Jumat versi virtual. Itu diantara contohnya. Ya kan. Khawatifillah. Yang nauzubillah lagi, ya kan, bahkan sempat ada wacana misalnya mau mengadakan, akan digagas yang namanya umroh ataupun haji virtual. Nauzubillah. Padahal yang namanya umroh dan haji, dia sangat terikat dengan tempat, dia sangat terikat dengan banyak sekali syarat-syaratnya, ya, seperti itu. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, contoh lain lagi, ya kan, yang menyebabkan kerusakan pada agama adalah ketika seseorang mengingkari sesuatu yang sudah aksiomatik di dalam Islam, ya, dan keaksiomatikannya itu sudah pasti. Gitu. Apa maksudnya aksiomatik? Sesuatu yang di dalam Islam ya memang begitu. Gitu. Jadi kalau bicara Islam pasti bicara itu, nggak mungkin enggak. Contohnya apa? Salat itu aksiomatik di dalam Islam. Muslim maka dia salat. Salatnya adalah zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jadi 5 waktu salat itu aksioma di dalam Islam. Maka ketika kemudian ada seseorang, ya kan, yang dia mengingkari, ya kan, salat, maka sesungguhnya dia sudah merusak agama di dalam dirinya. Mengingkari puasa, mengingkari haji, mengingkari zakat. Ya. Setidaknya kalau kita bicara yang kuat itu kan 5 rukun Islam itu. Atau ditambah dengan 6 rukun iman, mengingkari Allah, mengingkari Rasulnya, mengingkari para malaikatnya, mengingkari kitab-kitab yang diturunkan atau diberikan oleh Allah kepada para nabi dan Rasulnya, mengingkari qada dan qadar, gitu, mengingkari hari kiamat. Itu termasuk hal-hal yang aksiomatik yang ketika kita mengingkarinya, maka rusaklah agama di dalam diri kita. Atau contoh lainnya, seseorang yang menyerang agamanya sendiri, baik kitab sucinya atau sunnah para nabinya, ya kan, atau menyerang sosok nabinya sendiri, gitu, atau menyerang para ulama. Mungkin banyak sekali kan ya. Ya kan? Bukan hanya dilakukan oleh orang-orang non-Islam, tapi juga bahkan tidak sedikit, ya kan, dia mengaku Islam, tapi dia secara langsung ataupun tidak langsung, dia sedang menyerang kitab sucinya, atau bahkan memburuk-burukan, menjelek-jelekan kitab sucinya dengan mengatakan mungkin sudah tidak aktual lagi, ya itu aturan di zaman dulu, tapi sekarang perlu direaktualisasi lagi Al-Quran misalnya, atau bahkan hadis-hadis Nabi begitu juga, ya kan. Itu adalah pengalaman perkataannya Muhammad di zaman dulu, yang orang hidup zaman sekarang berbeda dengan keadaan zaman dulu. Itu diantara bentuk serangan-serangan, pelecehan-pelecehan terhadap agama, terhadap tokoh agama, terhadap nabi, terhadap kitab suci, atau misalnya terhadap para tokoh agama misalnya, ya kan. Ulama-ulama diserang, ulama-ulama dihinakan, dihina-dinakan maksudnya, ya kan. Ulama kemudian dilakukan persekusi, ya kan, terhadap mereka, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, ikhwatifillah, itu diantara bentuk contoh-contoh darar fi ad-din, ya, kerusakan pada agama. Maka kita harus menghindarinya. Maka agama itu harus dijaga. Lalu yang kedua, ikhwatifillah, ad-darar fi an-nafsi, ya kan? Ad-darar fi an-nafsi, atau kerusakan bagi jiwa. Ada hal-hal yang bisa merusak jiwa. Ya. Maka segala yang bisa merusak ini pun harus kita hindari. Maka jiwa itu harus dijaga. Termasuk di dalamnya adalah ad-darar al-badani, yaitu menghindarkan badan atau tubuh kita ini dari kerusakan. Karena ketika kita bicara jiwa, termasuk di dalamnya ada jiwa atau diri kita, ya badan kita termasuk di dalam. Contoh di antaranya apa? Nah, ketika kita melakukan aktivitas yang bisa mengancam jiwa ataupun kehidupan kita, seperti mengkonsumsi narkoba, ya kan, atau bahkan merokok. Terlepas dari merokok itu, ya kan, ulama berbeda pendapat, ya. Kita tidak sedang berbicara fikihnya, gitu. Kita tidak kemudian mengatakan yang merokok
itu benar, yang tidak merokok itu yang merokok itu salah, yang tidak merokok itu benar, atau sebaliknya. Tidak, kita tidak masuk dalam perdebatan itu. Tapi bahwa terlepas ada yang mengatakan rokok itu makruh, ada yang mengatakan rokok itu haram, tapi realnya, ya kan, secara fakta ilmu pengetahuan bahwa yang namanya rokok, ya kan, dia punya darar, dia punya efek merusak, ya kan. Merusak apa? Merusak diri manusia. Dari merusak otaknya, ya kan, akalnya, atau bahkan merusak organ-organ tubuhnya, paru-paru di antaranya. Ya. Kalau kita lihat sekarang kan gitu, di antara kampanye tentang rokok itu kan bisa menyebabkan banyak sekali itu kanker, bukan hanya kanker di lidah, bukan hanya kanker di paru-paru, tapi juga hampir seluruh organ tubuh itu bisa diserang, bisa dirusak oleh rokok itu. Lalu kemudian kecanduan terhadap perbuatan buruk yang membuat hilangnya kestabilan jiwa. Seperti apa misalnya? Senang nonton pornografi, ya kan? Senang melihat pornografi ataupun porno aksi. Ini sudah terbukti, sudah banyak penelitian, ya kan? Baik dari sisi kedokteran atau dari kalangan psikologi gitu kan, psikolog gitu, tentang bahwa yang namanya pornografi itu bisa merusak, ya kan? Merusak jiwa manusia. Dari mulai merusak kestabilan emosinya, merusak termasuk merusak pikirannya, gitu kan. Yang nanti dari situ sebagai pembuka, lama-lama dia bisa merusak badannya. Apalagi mengkonsumsi makanan dan minuman yang berbahaya bagi kesehatan. Itu sebabnya Islam tidak hanya bicara tentang halal, tapi Islam juga bicara tentang thayyiban. Karena boleh jadi ada yang halal, tapi dia tidak thayyib, ya kan? Halal zatnya, tapi zatnya itu tidak thayyib. Entah karena bagi orang tertentu yang punya pandangan gitu ya, orang diabetes, buat orang non diabetes, ya kan, misalnya dia minum teh manis, ya nggak masalah. Tapi buat orang yang diabetes minum teh manis bisa jadi tidak thayyib buat dia. Maka jika teh manis itu bisa tidak thayyib buat dia, maka dia harus menghindarkan diri dari minum teh manis. Sebab apa? Sebab teh manis itu bisa merusak, ya kan, keselamatan jiwanya. Nah, ikhwati fillah, banyak, ya kan, makanan ataupun minuman yang boleh jadi bagi orang tertentu dia thayyib, tapi bagi orang tertentu dia menjadi tidak thayyib. Maka bagi yang tertentu yang tidak thayyib itu dia harus menghindarkannya. Atau ada makanan, minuman, dia halal, cuma dalam proses pembuatannya kah, atau kandungannya kah, dia tidak thayyib bagi semua orang. Ya, seperti itu. Ya, ikhwati fillah, itu harus dihindari. Lalu contoh apa lagi? Menyakiti tubuh ketika sedih, ya kan? Jadi ketika kita gagal terhadap sesuatu, atau kita sedih memikirkan sesuatu, atau mendapatkan musibah sesuatu, kemudian kita pukul-pukulin diri kita gitu, kita sakiti tubuh kita. Kan, sebagaimana ada aliran tertentu gitu yang kemudian di antara bentuk peribadatannya adalah dengan menyakiti tubuhnya gitu, menyayat-nyayat tubuhnya, memukul-mukuli tubuhnya, kan. Itu termasuk kategori melakukan sesuatu yang bisa mencelakakan diri atau mencelakakan jiwanya, dan itu terlarang di dalam Islam. Lalu contoh lainnya adalah melakukan sesuatu yang dapat membahayakan tubuh, seperti ini contohnya aktivitas balapan liar gitu. Kenapa membahayakan? Ya iya, namanya balapan liar dilakukan secara liar di tempat yang tanpa izin, yang boleh jadi kan di jalan umum. Wah, itu berbahaya sekali. Kalau celaka, bukan hanya dia bisa celaka dirinya, bahkan dia bisa mencelakakan orang lain. Dan celakanya itu bukan hanya sekedar bisa menyebabkan luka-luka, tapi bahkan bisa menjadi penyebab kematian. Nah, ikhwati fillah. Lalu berikutnya yang ketiga adalah ad-darar fil aqli, ya kan, darar fil aqli, yaitu kerusakan bagi akal. Ya. Contohnya apa? Orang malas menuntut ilmu, ya kan? Enggan menuntut ilmu. Ini karena gini, setiap anggota tubuh itu punya perut, badan ini secara fisik punya asupan, punya makanan dan minuman untuk dia tumbuh. Apa itu? Ya makanan dan minuman bagi tubuh. Nah, sebagaimana juga pikiran kita, akal kita, ya kan? Asupannya agar dia bisa tumbuh adalah ilmu. Maka menuntut ilmu, belajar ilmu adalah cara kita menjaga agar akal kita hidup dan tumbuh.
Tapi ketika kita tidak menuntut ilmu, sesungguhnya kita sedang, ya kan, membuat akal kita sakit pelan-pelan sampai kemudian akhirnya mati. Kalau di kalangan pakar otak misalnya mengatakan bahwa setiap sel syaraf itu ya punya punya bisa dimasukkan sesuatu, ya kan, dalam bab di sini adalah ilmu. Ketika ada sel-sel yang tidak difungsikan, dalam arti nggak dikasih beban ilmu untuk difikirkan, dipahami, atau dianggurin gitu ya, itu sel, maka pelan-pelan dia akan menciut, mengecil sampai akhirnya sel itu mati. Dan ketika sel itu mati, maka dia akan berpengaruh nanti pada kapasitas kecerdasan seseorang. Nah, ikhwati fillah, makanya kemudian tidak salah jika kemudian Rasulullah mengatakan talabul ilmi faridatan ala kullu muslim, ya kan? Bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban, diwajibkan bagi setiap orang yang beragama Islam, baik laki maupun perempuan. Utlubul ilma ilmi minal mahdi ilal lahdi, kan, tuntutlah ilmu dari sejak di di gendongan gitu, hingga ketika di menjelang di liang lahat, atau banyak sekali ya kan, kebijaksanaan, nilai-nilai, muatan-muatan di dalam Islam yang mengajarkan, bahkan mewajibkan bagi kita sebagai muslim untuk menuntut ilmu. Khotifillah. Kenapa? Ketika kita tidak menuntut ilmu, maka akal kita akan rusak. Akal kita akan mengalami kerusakan. Lalu yang kedua, mengkonsumsi makanan dan minuman yang berefek buruk pada akal. Seperti mengkonsumsi khamar yang membuat akal manusia tidak bekerja secara normal. Ya termasuk diantaranya tadi juga tuh ya, narkoba, ya kan, rokok juga tadi karena punya efek juga terhadap akalnya gitu, dan lain sebagainya. Apapun makanan dan minuman apapun yang dia berefek pada kerusakan, contoh mecin misalnya, karena dia bilang begitu. Menurut penelitian mecin itu bisa merusak otaknya, mengurangi kecerdasannya. Ya. Bapak Ibu sekalian mereka Allah SWT. Dan tadi yang saya sebut yaitu pornografi juga termasuk, dia bisa mengganggu, merusak kecerdasan atau fungsi otak bagi seseorang. Bahkan mengerikan sekali tuh kalau disebutkan bisa istilahnya, di antara fungsi moralitas di akal kita itu bisa rusak dan bahkan mati ketika orang sering memasukkan unsur-unsur pornografi di dalam kepalanya. Lalu yang keempat, ikhwati fillah, yaitu ad-darar fil mali, ya, ad-darar fi al-mali, yaitu kerusakan bagi harta. Ketika bicara kerusakan bagi harta, ya kan, maka apapun yang bisa menyebabkannya juga sama harus kita jaga. Apa yang bisa menyebabkan kerusakan bagi harta? Yang pertama, gaya hidup boros, sebagaimana tadi di awal dalilnya, ya kan, innal mubazirina kanu ikhwanash syayatin. Ya, gaya hidup boros, foya-foya, beli barang yang sama sekali bukan karena kebutuhan. Jadi beli barang tuh ya sekedar pengen aja buat koleksi gitu. Dipakai enggak? Gitu. Kalaupun dipakai ya sesekali gitu. Itu pun sesekali ngasih syarat yang supaya dipakai aja gitu. Dia sudah punya, tapi karena dia pengen yang lain gitu, lantas dibeli. Gitu kan. Sampai bahkan pada tingkat yang berlebihan, ya, dan akhirnya ya, jadi mubazir, jadi tidak terpakai, kan? Itulah yang disebut dengan pemborosan. Dan ini bagian dari perbuatan yang tidak baik. Kan? Dia bisa merusak harta. Artinya apa? Ya, orang akan sulit dalam tanda petik ya, susah untuk menjadi kaya jika dia boros. Makanya disebutkan kalau di Indonesia, hemat pangkal kaya, ikan boros, ikan pangkal dari kemiskinan. Ya, selain boros itu juga tidak diperkenankan. Jadi bukan semata karena dia bisa bikin kita miskin, enggak. Ya, tapi lebih dari itu bahwa dia termasuk perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu misalnya tidak memperhatikan kehalalan hasil usaha atau mata pencarian kita, ya kan. Itu juga menyebabkan kerusakan bagi harta, ya kan. Nipu, ya kan, mencuri, korupsi, ya kan, melakukan aktivitas riba. Mungkin kita dapat harta, mungkin kita kaya, tapi kekayaannya adalah kekayaan yang rusak, yang bukan memberikan keberkahan, bahkan sebaliknya, memberikan keburukan kepada hidupnya. Jadi tidak tenang hidupnya, menjadi
Boleh jadi harta yang rusak itu karena dari jalan yang tidak halal, dan dia bisa menyebabkan apa, kok jadi sakit-sakitan terus gitu, atau tadi hati hidup, ya kan, jiwa tidak tenang gitu, atau, selalu punya duit, gampang dapat, gampang habis gitu. Kalau orang dulu bilang, tuh, uang panas, kan dapatnya gampang, hilangnya juga, habisnya juga gampang, ya, Itu hartanya ada tapi rusak, hartanya itu rusak. Ibarat air, dia kotor, ya. Tidak akan memberikan kebaikan bagi orang yang meminumnya, tapi justru bisa menyebabkan sakit bagi yang minum. Begitupun harta, harta yang kotor bukan memberikan kesehatan bagi yang menggunakan harta tersebut, tapi justru menyebabkan sakit dan kerusakan pada dirinya. Pelit, ya. Jadi lawannya boros, pelit. Kalau boros itu foya-foya, gampang banget keluarin. Kalau pelit, susah banget gitu, bakhil. Bukan hanya untuk orang atau kepada orang lain, bahkan untuk kebutuhan penting dirinya sendiri dia pelit. Untuk makannya padahal dia perlu makan, dia rela tidak makan. Untuk kebutuhan apa misalnya sebut yang memang betul-betul kebutuhan dia untuk misalnya menunjang pekerjaannya, menunjang ibadahnya, ya kan? Kalau dia ibadah kan dituntut pakaian yang bersih, ya kan, pakaian yang bagus. Tapi kemudian udahlah, jangan yang bagus-bagus, yang penting kan baju gitu. Padahal membeli yang bagus tidak selalu dengan cara yang boros gitu. Ya. Jadi membeli yang bagus untuk, ya kan, agar kita berpenampilan bagus, ya, di saat kita menghadap kepada Allah atau ketika kita berinteraksi dengan manusia, ya itu baik. Ya, itu baik. Berlebihan, ya kan, bermewah-mewah itu yang buruk. Tapi kemudian meniadakannya atau udahlah apa adanya aja gitu. Padahal dia punya, tapi dia tidak membeli yang terbaik, ya kan, untuk kebutuhan yang menunjang hidupnya, maka itu termasuk kategori pelit ataupun bakhil. Itu juga tidak diperkenankan. Itu bisa merusak merusak kualitas hidup kita akhirnya. Ya kan, harta kita pun ya buat apa juga kalau harta nggak dipakai gitu. Apalagi kalau pelit bakhilnya ini kepada orang lain gitu. Malas sedekah, malas infak. Gitu. Ini lebih berbahaya lagi gitu. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang panjang, qala ibni Adam, berkata anak Adam, mali 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 mali. Ya kan? Anak Adam itu berkata, hartaku, hartaku, hartaku. Lalu kata Rasulullah, bukanlah hartamu apa yang kau makan, apa yang kau konsumsi, melainkan dia akan habis. Ya, kita punya uang, kita beli makanan sebanyak apapun, makanan pasti akan habis. Dan itu bukan harta kita, karena ketika dia habis, masuk ke perut, ya kan, keluarnya jadi kotoran. Jadi nggak mungkin kita mau memilikinya. Bukanlah hartamu, kata Rasulullah, apa yang kau kenakan, melainkan dia akan usang. Ya, kita beli baju, beli apapun gitu, bermewah-mewah sebaik apapun, dia ada lifetime-nya. Dia akan ada waktu di mana dia akan mengalami kerusakan atau dia akan usang. Jadi makanya jangan berlebih-lebihan, tapi juga jangan pelit sampai kemudian tidak memenuhi kebutuhan standar. Lalu apalagi kata Rasulullah, bukanlah hartamu, ya kan? Apa yang kau tinggalkan melainkan bukanlah hartamu apa yang bukanlah hartamu, ya kan? Bukanlah hartamu apa yang kau makan atau yang konsumsi melainkan dia akan habis, bukanlah hartamu apa yang kau kenakan melainkan akan usang. Tapi hartamu yang sesungguhnya adalah apa yang kau infakkan di jalan Allah. Kenapa? Ketika kau infakkan di jalan Allah, orang kalau infak itu seperti dia nabung. Cuman nabungnya untuk akhiratnya. Jadi ketika akhirat, dia tinggal tarik tabungannya. Seperti itu. Nah, banyak orang nggak mau nabung buat akhirat, cuma mau nabung buat dunianya saja. Akhirnya apa? Uangnya ditumbuk-tumbuk di dunia, tapi nggak pernah disedekahin. Jadi kalau dia ditumbuk-tumbuk di dunia, mati pun nggak akan dia bawa. Makanya bukan hartamu juga, bukan harta manusia juga. Apa yang ditinggalkan, dikumpul-kumpulin, kemudian ditinggalkan ketika dia mati, melainkan dia akan jadi milik orang. Milik siapa? Milik ahli waris. Dia yang ngumpulin, tapi bukan dia yang menikmati. Bukan dia yang menjadi pemiliknya, tapi ahli waris. Tapi kalau harta itu kita infakkan di jalan Allah, maka dia akan menjadi milik kita. Jadi kalau kita ingin harta kita menjadi milik kita, maka infakkan. Lalu yang kelima, ya khafillah, ad-darar fi an-nasli. Kerusakan bagi keturunan. Apapun yang bisa menyebabkan rusaknya keturunan kita, maka hindari. Di antaranya apa? Mengebiri, ya, vasektomi, tubektomi, ya kan? Bukan karena darurat dan uzur syar'i, ya.
dia dibolehkan jika dia darurat, dia bisa mengancam jiwa, itu dibolehkan. Ada uzur syar'inya. Tapi kalau dia nggak mengancam jiwa, ya, artinya tidak ada kondisi darurat atau tidak ada uzur syar'i yang membolehkan dia untuk melakukan aktivitas vasektomi dan tubektomi, maka itu dilarang, itu diharamkan di dalam Islam. Kenapa? Karena dia bisa merusak keturunan. Ya, ya harusnya harusnya dia bisa punya keturunan, kan jadi nggak punya keturunan dengan vasektomi dan tubektomi. Ya, qadfillah. Sehingga apa? Keberlanjutan ya kan, umat Islam terhenti pada dirinya, ya kan? Seperti itu. Lalu kemudian qadfillah ya kan, mengklaim nasab yang bukan haknya, ya. Dia bukan keturunan kita, tapi kita aku sebagai keturunannya. Makanya cukuplah ya kan, bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita, ya. Ketika makanya Islam mengajarkan ya melalui Rasulullah SAW, ketika Zaid bin Haritsah itu ya kan diangkat anak lah oleh Rasulullah, tetap ibnnya itu bukan ibn Muhammad, bukan Zaid bin Muhammad, tapi apa? Ibnnya tetap mengikat kepada orang tuanya yang menjadi pemilik sah keturunannya, yaitu apa? Haritsah. Maka Zaid bin Haritsah. Ya, sehingga ketika di kemudian hari Zaid bercerai dengan istrinya, yaitu Zainab, eh, dan ketika setelah diceraikan, Rasulullah yang menikahi Zainab, maka itu dibolehkan secara syariat. Kenapa? Karena Zaid bukan anak kandungnya Rasulullah SAW. Jadi nggak boleh kita juga mengklaim nasab, apalagi sengaja nutup-nutupin gitu. Ya, anak apa? Ada orang yang nggak punya keturunan, kemudian dia apa? Apa istilahnya? Ngambil anak tuh, mengadopsi anak gitu, dari bayi, ya kan? Dan dirawat, dipelihara sampai besar, ya kan? Seakan-akan jadi anak dia dan tidak diceritakan kepada si anak yang diadopsi itu bahwa mereka itu sesungguhnya adalah orang tua angkat, orang tua sesungguhnya siapa. Itu tidak dibolehkan, ya kan? Menutup-nutupinya, apalagi mengklaimnya secara faksa. Yang ketiga, mengingkari nasabnya sendiri. Nggak ngaku-ngaku, enggak, saya bukan anak bapak saya bukan anak si fulan, padahal kita anak si fulan. Ya, mengingkari karena mungkin entah karena mungkin kita merasa malu, kita merasa hina, atau kita merasa jatuh harga diri kita karena kalau ketahuan kita anak dari orang tersebut, itu dosa besar ya Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya kan, mengingkari nasab. Kenapa? Karena tadi bisa merusak keturunan, ya. Kenapa merusak keturunan? Ya bahaya, ya kan. Eh, nggak ngaku-ngaku sampai suatu hari nanti bukan tidak mungkin nanti terjadi yang terakhir nih, yaitu incest, ya. Ya, karena nggak ketahuan si fulan punya anak siapa saja gitu, ya. Terus ada yang ditutup-tutupi, ada yang nggak diakui, ya kan. Ternyata di kemudian hari ya, dia punya anak lagi, misalnya laki atau perempuan, ya kan. Terus qadarullah ketemu di satu tempat, satu kampus dengan anaknya yang tua gitu kan, yang udah nggak diakuin atau apa, mereka jatuh cinta, ya kan, tiba-tiba mau menikah, tahu ternyata bapaknya sama, nauzubillah. Begitu dipaksakan, yang terjadi adalah incest. Dan ketika incest terjadi, wah itu ilmu kedokteran sudah membuktikan, ya kan. Semua keturunan, ya kan, atau keturunan yang dihasilkan dari hubungan incest itu pasti akan menghasilkan keturunan yang cacat secara fisik, ya kan. Bisa macam-macam, cacatnya bisa di berbagai organ. Ya. Atau nikah beda agama, ya, nikah beda agama juga termasuk yang bisa mengancam kan, atau memberikan dampak kerusakan pada keturunan kaum muslimin, ya, keberlangsungan dari keturunan kaum muslimin. Karena jadi nggak jelas nih, ini anak ikut siapa, gitu. Ikut bapaknya, ikut ibunya, gitu. Padahal jika bapaknya yang muslim, dia punya punya kewajiban untuk menjaga, memelihara dan menyelamatkan anaknya. Ya. Kalau dia ibunya yang muslim, dia punya kewajiban. Sementara misalnya bapaknya atau ibunya berkehendak lain, wah itu bisa bisa jadi masalah tersendiri. Nah, ikhwati fillah, yang terakhir yang keenam yaitu ad-darar fil irdi, ya kan. Yaitu yang bisa menyebabkan kerusakan harga diri, kehormatan atau nama baik. Yang menyebabkan rusaknya kehormatan. Contohnya apa? Mengumbar aib pribadi, ya, di sosmed, aib keluarga di sosmed, ya kan, cerita
internetnya lagi nggak stabil, jadi share screen-nya terputus. Baik, saya coba lagi share screen-nya, sudah tersambung kembali. Iya, khotifullah, kita sambung ya. Tadi yang pertama, ya kan, apa, hadis tadi larangan bagi kita untuk membuat, ya kan, eee, sesuatu atau melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan kerusakan, ya kan, pada diri kita, ya kan. Nah, sekarang yang kedua, larangan bagi kita untuk melakukan perbuatan yang bisa membawa kerusakan, kecelakaan, dan bahaya bagi, ya kan, orang lain atau makhluk Allah Ta'ala lain. Hewan, tumbuhan, bahkan termasuk juga alam ini. Karena sesungguhnya alam ini, bumi ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Islam mencegah semua hal yang bisa menjadi pintu kerusakan bagi makhluk Allah lainnya di muka bumi. Oleh karena itu, Islam juga mengajarkan bahwa berinteraksi dengan hewan pun punya prinsip jangan menyakiti dan mencelakakan mereka. Coba bayangkan, ya, binatang saja Islam mengajarkan untuk tidak menyakitinya atau mencelakakannya, apalagi kepada manusia. Qadifillah. Maka kemudian jangan pernah membuat doror, membuat kerusakan atau membuat sesuatu yang bisa menyebabkan kecelakaan atau keburukan bagi hewan. Ya. Yang pertama, caranya apa? Jangan menyakiti hewan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, dalam Bukhari dan Muslim disebutkan, Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu menceritakan, saya sedang bersama Ibnu Umar, lalu lewatlah para pemuda atas kelompok orang yang menyakiti seekor ayam betina. Mereka melemparinya. Ayam betina loh. Ayam betina dilempar. Ketika hal itu dilihat oleh Ibnu Umar, mereka langsung lari itu. Dengan berhamburan orang yang lempar itu. Dan kemudian Ibnu Umar berkata, siapa yang melakukan ini? Sesungguhnya Nabi SAW melaknat orang yang melakukan ini. Yaitu apa? Menyakiti hewan. Ayo, kalau kita sekedar ngusir agar dia nggak masuk ke tangan kita, nggak masuk ke rumah kita, atau apa, it's okay. Tapi kalau ngusirnya niat nyakitin, ambil batu segede apa gitu, dilempar yang bisa membahayakan itu ayam, gitu. Ya, termasuk bukan hanya ayam tentunya, ya, kucing kah, atau binatang apapun yang ada di sekitar kita. Itu tidak boleh menyakiti hewan. Lalu di dalam riwayat yang sama, kan Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat, ya, masih dalam hadis yang sama. Ibnu Umar melanjutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang mencincang atau membuat cacat pada hewan. Maksudnya apa? Pada hewan yang masih hidup, ya, membuat cincang, membuat cacat, ya kan, hewan yang masih hidup, ya kan. Itu tidak diperkenankan, berdosa. Adapun disebut di situ bahwa Allah melaknatnya, ya kan, maka kata laknat dalam hadis ini adalah maksudnya dia perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Artinya apa? Tidak boleh dilakukan, kalau dilakukan dia berdosa. Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Hajar, ya kan, mengatakan, dan laknat merupakan di antara bentuk petunjuk tentang keharaman perbuatan tersebut. Ya, jadi maksudnya Allah melaknat, Allah mengharamkan kita untuk melakukan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, ya kan, kata Rasulullah, la tattakhidhu syai'an fihi ruhu gharada, ya kan. Kata Rasulullah, janganlah kalian menjadikan sesuatu yang memiliki ruh atau sesuatu yang hidup, artinya makhluk hidup, sebagai sasaran kalian. Sasaran itu misalnya latihan panah, latihan ketapel gitu kan, yang jadi sasarannya makhluk hidup, itu tidak boleh, ya kan. Dia berbeda dengan berburu, ya. Kalau berburu itu ya berburu babnya. Kalau di sini maksudnya menjadi sasaran itu ya sasaran dari menyakiti, penyiksaan dan lain sebagainya yang bisa mengakibatkan kerusakan. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang mencincang sesuatu yang memiliki ruh, lalu dia tidak bertaubat, maka Allah akan mencincangnya pada hari kiamat. Jadi apa yang dia lakukan terhadap makhluk tersebut, kemudian dia tidak bertaubat, maka Allah akan melakukan perlakuan yang sama kepada dirinya, sebagaimana dia memperlakukan kan, makhluk hidup tersebut atau hewan tersebut. Nauzubillah, mengerikan. Kafirlah. Kita ngelempar kucing pakai batu besar gitu,
sampai kemudian dia pincang gitu, maka di akhirat nanti kita pun akan dilempar dengan batu besar hingga pincang kaki kita. Nauzubillah. Bukan hanya dilarang menyiksa hewan, ya kan, tapi bahkan ketika kita memelihara hewan pun, ya kan, kemudian kita tidak memberinya makan dengan baik, sehingga dia jadi kurus, dia jadi kelaparan, atau bahkan dia mati, maka itu pun berdosa. Itu dilarang oleh syariat. Maka jangan sekali-sekali melihara sesuatu kalau kita nggak bisa, nggak tahu gimana cara meliharanya. Atau kita nggak telaten meliharanya. Kenapa? Khawatir nanti kita malah jadi menyiksanya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sahal bin Hanzaliyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW melewati unta yang antara punggung dan perutnya telah bertemu. Maksudnya apa? Ya, punggung dan perutnya bertemu berarti apa? Dia kurus banget. Itu unta kurus banget. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, takutlah kalian kepada Allah terhadap hewan-hewan yang tidak bisa bicara ini. Ya, karena hewan ini nggak bisa mengadu, nggak bisa mengeluh kesakitan, nggak bisa menangis, menjerit kesakitan, atau mengadu kelaparan, nggak bisa. Maka kata Rasulullah, takutlah kalian kepada Allah terhadap hewan-hewan yang tidak bisa bicara ini. Maka kata Rasulullah, tunggangilah dia dengan baik, dan berikanlah dia makan dengan baik pula. Kenapa? Dia nggak bisa ngadu. Tapi dia akan mengadu kepada Allah di akhirat nanti atas semua perlakuan zalim kita kepada mereka. Lalu yang berikutnya, di antara jangan berbuat doror kepada hewan adalah jangan membebani hewan dengan sesuatu yang sangat berat dan menyulitkannya. Betul, jika dia hewan tunggangan. Betul, dia hewan untuk ngangkut barang-barang. Tapi juga jangan membebani dia dengan beban yang bisa memayahkan dia, membuat dia berat, terlalu berat untuk kapasitas dia. Itu tidak dibenarkan. Alhamdulillah. Dari Abdullah bin Ja'far meriwayatkan dalam redaksi hadis yang panjang, saya ambil potongannya saja. Suatu saat Nabi SAW memasuki sebuah kebun milik salah seorang sahabat Ansar. Tiba-tiba beliau melihat seekor unta. Ketika beliau melihat unta tersebut, maka beliau mendatanginya dan mengelus bagian pusat sampai punuknya. Bagian pusat itu maksudnya bagian bawah perutnya diusap naik sampai ke punuk itu unta, diusap-usap sama Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah usap lagi sampai ke belakang tulang daun telinganya. Nah, setelah diusap begitu, unta yang tadinya agak gelisah, untanya jadi tenang. Lalu setelah mengusap dan unta itu agak tenang, lalu Rasulullah bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, siapa pemilik unta ini? Milik siapakah? Milik siapa dia? Kemudian datanglah seorang pemuda dari golongan Ansar, lalu berkata, ya Rasulullah, itu unta punya saya. Ada yang ngaku ternyata. Lalu kemudian ketika ada yang ngaku, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Kata Rasulullah SAW, apakah engkau tidak takut kepada Allah mengenai binatang ini yang telah diberikan Allah kepadamu? Dia memberitahu kepadaku bahwa engkau telah membiarkannya lapar dan membebaninya dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Nah, ini dari hadis ini, selain kita tahu bahwa tidak boleh membebani, memberikan sekalipun dia hewan untuk membajak sawah, misalnya kerbau, sapi, jangan juga kemudian dipaksa dia kerja tanpa istirahat, atau dia harus memikul bawa hasil panen, misalnya melebihi bobot yang seharusnya, membuat dia terjatuh, kan itu ketahuan sebenarnya. Nah, selain itu, yang kita dapat dari pelajaran ini, dari hadis ini, kita juga dapat pelajaran apa? Oh, ternyata, di antara mukjizat Rasulullah SAW, Rasulullah pun juga bisa berbicara dengan hewan. Jadi, apa yang menjadi mukjizat Nabi Sulaiman, ternyata Rasulullah pun memiliki. Bisa bicara dengan binatang. Buktinya di dalam hadis ini disebutkan, hadis riwayat Muslim. Jadi, ternyata hewan unta yang dielus-elus sama Rasulullah tadi, yang kelihatan nggak tenang tadi, setelah dielus, kenapa Rasulullah mengelus gitu, dielus-elus, ya mungkin ibaratnya kita ada anak nangis, cup, sambil anak itu ngadu. Maka unta itu sedang mengadu kepada Rasulullah. Mengadu tentang apa? Rasulullah katakan, dia memberitahukan bahwa engkau telah membiarkannya lapar dan membebaninya dengan pekerjaan yang berat. Artinya apa? Jarang dikasih makan. Ya Allah, unta itu mengadu. Dan bukan hanya kejadian pada unta ini ya. Bahkan kisah tentang pohon yang biasa dipakai bersandar, pelepah kurma yang biasa dipakai, pohon kurma yang biasa dipakai bersandar. Rasulullah pun juga ketika Rasulullah tidak menggunakannya lagi karena sudah ada mihrab yang dibuat untuk beliau, pun juga kemudian
eee, bersedih, menangis dan kemudian, dia mengadu kepada Rasulullah SAW, kan. Banyak kisah-kisah seperti itu, hafillah. Itu di antara pelajaran. Lalu yang berikutnya, jangan memberi cap atau tanda kepada hewan dengan benda yang menyakitkan, seperti dicap dengan besi panas, dengan cairan panas, atau yang semisal. Nah, ini banyak nih, kita sering ketemu, terutama apa, kalau lagi musim kurban ya. Ya, sapi, ya kan, dikasih tanda pakai besi panas, biasanya tuh di bokongnya tuh ada bekas, ya kan. Walaupun sekedar untuk memberitahu bahwa, ini sapi milik si fulan gitu, tapi dengan cara tadi tuh dipakai besi, stempel lah, stempelnya besi yang dipanasin itu, wah, plus jadi angus tuh, di bokongnya itu ada bekas angusnya, dengan bentuk apa, kulitnya yang rusak membentuk capnya itu. Seperti itu. Itu tidak diperkenankan di dalam Islam. Ya, atau dilukai gitu, ya kan, dilukai tapi bentuk huruf apa gitu misalnya si pemilik, ya. Sehingga ada bekas lukanya membentuk huruf misalnya A gitu. Itu juga tidak boleh karena itu menyakitinya dan itu berdosa. Ya, qafillah. Berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwasanya lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor keledai yang di bawahnya diberikan cap atau tanda. Jadi keledai itu eh, di pipinya lah ya, antara mata dengan mulutnya, ya kan. Itu ada cap, ada tanda gitu. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang yang membuat cap itu kepadanya. Karena capnya tadi itu pakai besi panas, ya, jadi tanda. Maka hati-hati, khafillah. Ya. Terus gimana dong nandainya? Banyak cara menandai tanpa perlu menyakiti. Semua dalil di atas menunjukkan larangan tegas terhadap perbuatan yang membuat celaka hewan. Lalu, ya kan, bagaimana ya, bagi mereka yang sengaja mencelakakan manusia? Qatifillah, mencelakakan hewan saja tegas Allah nyatakan keharamannya, dosanya. Apalagi jika dia mencelakakan manusia, membebani hewan berlebihan itu berdosa. Apalagi membebani manusia dengan beban di luar kemampuannya, tentu lebih berdosa lagi. Tidak memberi makan hewan hingga kelaparan, apalagi tidak memberi makan manusia yang menjadi tanggung jawabnya. Orang tua, anak-anaknya menjadi tanggung jawabnya. Pemerintah atau penguasa, maka rakyatnya menjadi tanggung jawabnya. Jika kemudian tidak diberi makan hingga kelaparan, maka khatifillah, itu lebih berdosa lagi. Dan akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhafillah, ya kan, jangan membuat doror kepada hewan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, jangan membuat doror bagi lingkungan. Allah secara tegas mengatakan dalam surat Ar-Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Jadi khatfillah ini menandakan apa? Manusia itu betul-betul jadi unsur rusak kalau dia tidak mampu menjaga dan menahan dirinya uh, dalam untuk melakukan kerusakan. Maka dia harus punya benteng yang kuat agar dia tidak melakukan kerusakan. Khatfillah. Jangan buat kerusakan kepada lingkungan karena dampak kerusakan pada lingkungan itu akan berakibat kepada kita. Makanya Allah tutup ayat itu dengan kalimat apa? Liyuziqahum, kata Allah, maaf sebentar. Liyuziqahum liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka itu agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi ikhwatifillah, kerusakan di daratan di lautan itu, ya kan? Dia dampaknya akan kena. Dan kenapa kena kepada si perusak, kepada manusia? Kata Allah, supaya mereka ngerasain tuh akibat perbuatan mereka. Setidaknya kalau dia ngerasain, mungkin dia akan berpikir lah, oh iya ya, ternyata bahaya ya. Seperti itu. Qatifillah, maka jangan lakukan apa-apa yang bisa merusak lingkungan. Buang sampah sembarangan, nebang pohon secara liar, berburu hewan tanpa kendali hingga hilang keseimbangan ekosistemnya atau keseimbangan rantai makanannya, ya kan?
berburu ular sampai akhirnya apa? Akibatnya ya tikus merajalela. Karena apa? Yang memangsa tikusnya ya dihabisin. Ya, seperti itu. Ya. Atau misalnya pembangunan gedung dan pemukiman pada daerah-daerah resapan air dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Ya, ini gampang kok karena ilmunya sudah banyak. Ya. Lalu apa hukumannya bagi mereka yang melakukan kerusakan, terutama kerusakan lingkungan yang barusan kita bahas? Nah, mengerikan, khafillah. Kalau kita buka surat Al-Maidah ayat ke-33, Allah mengatakan kepada kita, ya kan, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan yang membuat kerusakan di muka bumi, kan, maka hukuman bagi mereka hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya, ya kan, dengan bertimbal balik. Jadi kalau kaki kanannya sama tangan kirinya atau tangan kanannya sama kaki kirinya. Dan itu hukuman itu adalah sebagai satu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka juga akan tetap merasakan atau mendapatkan balasan yang besar. Jadi khafillah, mengerikan ya, hukuman bagi yang merusak lingkungan itu hukumannya begitu. Ya kan, kalau nggak dia dibunuh, disalib, atau dibunuh artinya hukuman mati gitu ya, disalib atau dipotong tangannya secara menyilang dengan kaki. Ya, khafillah, bakar hutan ya, demi penghematan. Sebagian ulama berpendapat ayat ini berlaku hanya untuk kaum musyrikin dan ahli kitab karena sababun nuzul dari ayat yang tadi barusan terkait hukuman bagi perusak lingkungan memang terkait dengan mereka. Karena mereka inilah yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta mereka juga yang melakukan kerusakan di muka bumi dengan cara melakukan pembunuhan kepada manusia tanpa haknya. Makanya Islam tidak memperkenankan membunuh tanpa haknya. Sehingga di dalam Islam bahkan membunuh satu orang tanpa hak sama seperti membunuh manusia di seluruh bumi ini. Namun, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa yang benar, ayat ini berlaku umum, baik untuk orang musyrik dan ahli kitab, serta juga selain dari musyrik dan ahli kitab. Artinya manusia secara umum, termasuk juga berlaku bagi orang yang beragama Islam. Ketika dia melakukan kerusakan, ya kan, maka dia akan mendapatkan hukuman yang sama. Kenapa? Karena memang lafal dari ayat tersebut menunjukkan keumuman, bukan kekhususan bagi musyrikin kan, atau bagi ahli kitab. Wafilahullah. Dan walaupun sababnya khusus, namun berlakunya ayat ini secara umum. Itu kata Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, ikhwati fillah, maka ya kan, di akhir sebagai himbauan ya kan, banyak ayat ya. Jadi kita dilarang untuk membuat doror, membuat kerusakan. Kita dilarang untuk membuat sesuatu yang bisa mencelakakan. Berarti apa? Kita diperintahkan untuk melakukan yang sebaliknya. Lakukanlah perbaikan, lakukanlah kebaikan. Dan ketika bicara melakukan kebaikan ataupun perbaikan, banyak sekali ayat. Saya sebut beberapa saja, saya percepat. Surat Az-Zariyat ayat 50, Allah katakan, fafirru ilallah. Maka segeralah kalian kembali mentaati Allah. Mentaati Allah itu artinya apa? Mentaati apa yang dia perintah dan mentaati apa yang dia larang. Kata Allah, jangan sakit hewan, jangan sakit hewan. Jangan nggak kasih makan hewan, jangan nggak kasih makan hewan. Jangan berikan bobot yang berlebihan, jangan rusak lingkungan, jangan rusak akalmu, jangan rusak hartamu, jangan rusak dirimu, jangan rusak jiwamu, jangan rusak kehormatanmu. Itu bagian dari ketaatan kepada Allah. Dan ketika bicara disuruh kembali kita mentaati Allah, kata Allah, fafirru, ya kan, segeralah, fafirru, bersegeralah. Ya kan? Jadi untuk melakukan kebaikan, ya kan, dengan cara menghindari doror-doror tadi, itu disuruhnya segera. Di dalam ayat lain, ya kan, Allah mengatakan dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai', kata Allah. Hai orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan salat Jumat, kata Allah, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Artinya apa? Ketika disuruh melakukan kebaikan, bersegera. Jadi bersegera lagi.
Tinggalkan segala keburukan, tinggalkan apapun, bahkan tinggalkan jual beli. Jual beli itu bukan keburukan. Tapi ketika ada perintah melakukan kebaikan, maka tinggalkan. Dalam konteks ini adalah ibadah sholat Jumat. Ya kan? Di dalam ayat lain, misalnya dalam surah Al-Imran ayat ke-133, Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin." Kata Allah, wasari'u, bersegeralah. Untuk apa? Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera kepada ampunan Allah dan kepada syurganya Allah. Bersegera kepada ampunan Allah berarti bertaubat atas segala kesalahan yang pernah kita buat, keburukan yang kita buat. Di antara kesalahan dan keburukan yang kita buat adalah apa? Mungkin kita pernah melakukan doror yang tadi. Dan bersegera kepada apa? Kepada syurganya Allah. Kenapa? Ketika kita melakukan doror, kita bertaubat, lalu ganti dengan kebaikan, maka kebaikan itulah akan mengantarkan kita kepada syurga insya Allah. Tapi perintahnya, wasari'u, bersegera. Dalam ayat lain dalam surat Al-Baqarah 148 Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat." Fastabiqul khairat. Kata Allah, ya kan? Dan bagi tiap-tiap umat itu ada kiblatnya sendiri yang dia menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Alhamdulillah. Jadi tinggalkan keburukan, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan ketika kita bicara fastabiqul khairat, ya kan, kata sabiq di dalam ayat ini, ya kan, selain memiliki arti berlomba-lomba, fastabiq, gitu kan, kata sabiq, ya kan, di antara akar katanya sabiq, gitu, ya, maka bukan hanya bermakna berlomba-lomba, tapi juga artinya mendahului atau menjadi yang pertama. Sehingga kata fastabiq itu menunjukkan, ya kan, dia ada banyak orang. Nah, kepada banyak orang itulah dibilang fastabiq. Supaya apa? Di antara banyak orang itu berlomba, sehingga nanti ketahuan siapa yang juara, siapa pemenangnya. Nah, pemenangnya itulah yang disebut dengan sabiq. Orang yang mendahului atau orang yang menjadi yang pertama. Artinya bukan hanya kita bersegera dalam arti bersegera gitu, meninggalkan keburukan dan melakukan kebaikan, tapi ketika melakukannya pun berlomba. Artinya apa? Ya kan? Jadilah orang yang terdepan. Dan yang terdepan itu siapa? Pelopor. Maka jadilah pelopor kebaikan. Khafillah. Jadi orang yang terdahulu di dalam setiap kebaikan. Menjadi awalan, menjadi pertama, menjadi pemenang. Dan ikhwatifillah, sebagai penutup dalam materi ini, saya ingin menutup dengan satu ayat dalam surat Al-Qasas ayat 77. Ketika Allah katakan kepada kita, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wa la tabghil fasada fil ardi, innallaha la yuhibbul mufsidin." Kata Allah, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah," dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu berupa kebahagiaan di kampung akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan juga lupa bahwa Allah juga sudah siapkan untukmu kenikmatan atau bagian untuk dirimu berupa kenikmatan di dunia. Tapi kata Allah, dalam mengejar kedua hal itu, kenikmatan akhirat dan kenikmatan dunia, caranya ada dua. Satu, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Jadi berbuat baiknya bukan sekedarnya, tapi berbuat baik dengan kebaikan yang terbaik. Ketika orang berbuat baik kepada kita, gimana caranya kita membalas kebaikannya dengan kebaikan yang sama minimal atau kebaikan yang lebih baik. Atau ketika kelihatan gelagat nih orang baik, kayaknya dia mau melakukan kebaikan, sebelum dia berbuat baik kepada kita, dahului kita dulu yang melakukan kebaikan untuk diri. Jadi jangan hanya menjadi pembalas kebaikan, tapi jadilah orang yang memulai kebaikan. Yang dengan itu, maka kemudian orang membalas kebaikan kita. Yang pertama. Yang kedua, kata Allah, wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha yuhibbul mufsidin, karena Allah tidak menyukai orang yang membuat kerusakan. Jadi berbuatlah kebaikan, jadilah orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan, jadilah orang yang bersegera melakukan kebaikan, jadilah orang yang bersegera meninggalkan doror-doror tadi, keburukan-keburukan tadi, jadilah orang, ya kan,
yang selalu berlomba untuk melakukan kebaikan, jadilah orang yang pertama, yang terdepan menjadi pelopor bagi setiap kebaikan. Sebelum orang lain melakukan kebaikan, maka dia terlebih dahulu melakukan kebaikan. Jadilah orang yang bukan mengikuti kebaikan orang lain, tapi jadilah orang yang menginspirasi kebaikan dan kemudian orang lain mengikuti inspirasi kebaikan yang dia lakukan. Khatifillah, itulah pelopor kebaikan. Bermula dari mengetahui dan menyadari apa potensi keburukan yang bisa kita lakukan, kemudian kita menghindarinya, dan kemudian kita lanjutkan dengan menjadi pelaku kebaikan sebagai upaya kebalikan dari kerusakan yang bisa timbul, ya kan, jika kita tidak menjaganya. Artinya apa? Ya, hindarilah keburukan di awal dengan cara mengenali keburukan. Ketika kita kenal, maka kita akan menghindarinya. Setelah kita menghindarinya, salah satu cara menghindari keburukan adalah dengan melakukan kebaikan. Dan ketika melakukan kebaikan, maka jadilah yang terdepan di dalam kebaikan itu. Jadilah orang yang ada di saf terdepan di dalam kebaikan. Sehingga kemudian orang lain mengikuti kebaikan kita. Ketika sudah seperti itu, maka insya Allah setiap kebaikan yang orang lain lakukan, karena melihat yang kita lakukan, maka kita mendapatkan royalti pahala dari apa yang orang lain lakukan karena mengikuti kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikhwati fillah. Mohon maaf ya, waktunya jadi agak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan ada pelajaran, ada kebaikan yang kita bisa ambil. Ya kan? Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin, yang benar datang dari Allah, dan janganlah kita menjadi orang yang ragu dan atas kebenaran itu. Dan juga ada yang tidak berkenan, ada yang tidak benar, ada yang salah. Saya makhluk yang tidak luput dari kesalahan, maka tinggalkan. Jangan diambil yang salah itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.